Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kolbu Al-Salam Hanafi, mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dalam ujian tengah semester mengenai interview. Nah, di sini saya akan menginterview dua narasumber. Narasumber pertama yaitu dengan tema untuk selalu positif dan tetap sehat di masa pandemi. Dan narasumber yang kedua adalah tentang tantangan millennials untuk tetap produktif dengan PJJ. Penasaran dengan narasumbernya? Mari ini lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu kakak saya sendiri. Boleh diperkenalkan? Oke. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati. Saya di sini sebagai kakak dari Kolbu Al-Salam yang menjadi narasumber pada Kak Novita, bagaimana nih kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah ya, walau cuaca mendung tapi Kan Kak Novita ini katanya juga berprofesi sebagai guru nih. Nah, selama mengajar tuh gimana? kalau ya sih sebagai guru, dan kalau masalah mengajar itu luar biasa ya, tantangannya lebih hebat daripada kita offline. Kalau di online itu kita lebih harus kreatif lagi, gimana sih caranya ini biar ketika diajar tuh anak gak boring, terus juga cari-cari cara gimana anak selain gak boring mereka juga paham, jadi memudahkan orang tua, gak menyulitkan orang tua. Nah, disitu sih tantangannya. Terus kalau menurut kakak itu bagaimana pendapat kakak mengenai pandemi saat ini? Kalau pandemi pada saat ini ya luar biasa menurut saya, karena dampaknya itu walaupun ada negatif dan positifnya, tapi lebih banyak negatifnya sepertinya yang saya pantau. Karena ini bukan hanya merugikan atau menghilangkan nyawa saja dari wabah ini, tapi juga menghilangkan, ada yang menghilangkan pekerjaan, ada juga yang menghilangkan emosinya, terus luar biasa banyak. Dan ini nggak bisa sembarangan kita sepelekan ya, karena yang menurut orang corona apa sih gitu, gak usah percaya itu buatan, tapi pada nyatanya yang kita lihat ini kenyataannya banyak korban jiwa gitu. Kalau kita dengan mudah begitu saja menyepelekan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah kehilangan nyawanya itu, dan bagaimana dampaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Itu harus biasa banget ini dampaknya. Terus menurut kakak selama pandemi ini aktivitasnya tuh merasa terganggu apa enggak? Kalau terganggu sih enggak, tapi sedikit menghambat ya, karena biasanya kita kalau apa-apa itu bisa keluar, ada urusan langsung kita bisa langsung ketemu, langsung keluar kita urus. Sekarang segala sesuatu kita harus ngurusnya dari jarak jauh, ataupun lewat media, lewat handphone. Nah, jadi kalau aktivitasnya masih berjalan, cuma sedikit terhambat gitu aja sih menurut saya. Nah, kan tadi aktivitas sama pandemi ini terganggu nih, dan tentunya pasti kita harus ada work from home dan lain sebagainya. Nah, secara tips bisa apa? Tips, nah lebih ke tips cara untuk menjaga tubuh kita ini supaya sehat saat beraktivitas selama pandemi ini. Nah, kalau untuk menjaga ya imun kita selama pandemi ini, pertama adalah berpikiran positif. Karena kalau misalnya kita sudah berpikiran negatif, sesuatu yang buruk semuanya pasti masuk, pasti akan mudah menyerang kita. Nah, selain kita harus berpikiran positif, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer itu dipakai kalau misalnya kita nggak menemukan air aja, dan tetap jaga jarak, dan diusahakan ya ditahan kalau yang mau pergi kemana-mana. Aduh udah jenuh banget nih, udah bosen, tapi tetap harus ditahan, karena
kita nggak tahu di luar sana ada apa, virus-virus itu nempel di mana nggak tahu, kecuali kalau kita memang ada urusan penting banget itu baru nggak apa-apa pulang. Jadi diusahakan, mohon yang bagi yang mungkin sudah rindu kampung halaman tapi ingin pulang, coba ditahan dulu gitu. Kita bukannya egois, kita nggak mau bertemu dengan keluarga ya, tapi ini untuk kepentingan bersama. Kalau kita sayang sama keluarga, kita juga harus jaga mereka. Nah, jaganya dengan cara apa? Seperti ini, kita harus tahan dulu kita kalau mau berpergian, karena kita nggak tahu virus itu datangnya dari mana, ada di mana, seperti itu. Dan tadi saya kembalikan lagi, kalau kita mulai jenuh, kan itu nanti jadi negatif tuh pikiran, dan sesuatu yang buruk kan gampang masuk. Nah, kalau udah mulai jenuh, bisa kita alihkan ke aktivitas positif yang lain. Mungkin ini bisa menambah kreativitas kita nih. Yang suka masak bisa membuat resep-resep baru, yang hobinya ini bercocok tanam bisa membuat tanaman yang lain, atau mungkin yang suka editor video bisa menciptakan hal-hal baru. Nah, di sini kita ambil positifnya untuk apa ya, lebih positif lagi lah. Jadi kalau aura kita positif, insya Allah namanya tips-tips yang apa itu sudah membuat kita sehat kalau kita positif gitu. Dan jangan lupa kita didoping dengan vitamin dan juga dengan minuman yang menyehatkan seperti jamu itu juga. Dan kurangi minum-minuman rasa. Jadi yang kalau dapat saya simpulkan dari atas jawaban kakak nih, memang pandemi ini banyak banget dampaknya. Kayak tadi ada yang di PHK, terus sekarang kita harus work from home, yang dimana kegiatannya itu kadang juga padat. Terus tadi juga ada tips buat kita bagaimana sih supaya tetap sehat selama beraktivitas di masa pandemi ini. Nah, itu tadi salah satunya kayak meningkatkan imun tubuh. Terus salah satu caranya itu dengan minum jamu tradisional. Nah, baik Kak Novita, kalau begitu terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menjadi narasumber pada sore hari ini. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Kak Tias. Waalaikumsalam Kolbu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kolbu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Terus selama perkuliahan ini gimana nih? Aman apa enggak, atau ada nilai yang kurang atau bagaimana? Alhamdulillah sih, karena online kayak gini jadi dosen ngasih nilainya tuh nggak pelit gitu kan. Kolbu sendiri gimana? Aman kan nilainya pasti? Alhamdulillah aman. Dari tugas juga. Bagaimana nih pendapat kakak mengenai pandemi selama ini yang udah jalan sekitar hampir 8 bulan? Iya betul, 8 bulan ya. Ya jadi pendapat aku tentang pandemi ini udah pasti sedih banget gitu, karena mengingat virus ini tuh gampang banget tersebarnya kayak gitu kan, gampang banget tertularnya gitu. Dan semakin hari tuh virus COVID ini tuh semakin bertambah gitu kan kasusnya. Sampai per tanggal 17 Oktober kemarin nih, itu tuh udah ada sebanyak 357 jiwa yang udah terpapar COVID-19 ini gitu kan. Tapi semakin kesini ya, semakin banyak banget juga orang-orang yang menyepelekan COVID ini gitu kan. Kayak lingkungan terdekat aku aja gitu, kayak teman aku itu ada yang keluar itu masih nggak pakai masker gitu kan. Terus iseng-iseng lah gitu aku tanya, kenapa nih nggak pakai masker, kenapa sih lo kok nggak ya sama COVID ini gitu. Katanya ini hanya permainan politik gitu. Menurutku mau permainan politik atau permainan siapapun
COVID ini tuh emang udah nyata di depan mata kita gitu kan. Jadi ya sama-sama saling jaga aja gitu kan. Dan aku harapan ke depannya sih semoga ya vaksinnya itu segera ditemukan yang paten dan segera bisa disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi insya Allah ya kan Bismillah tahun depan COVID ini udah nggak ada gitu kan. Amin. Baik. Amin. Menurut kakak, bagaimana tentang pandemi terhadap model perkuliahan saat ini? Oke. Untuk model perkuliahan itu ya awal-awal penyesuaian pembelajaran jarak jauh itu agak kaget ya, karena kan kita biasa offline terus jadi online, jadinya tuh kaget aja gitu penyesuaiannya. Terus juga ngerasa tuh kurang efektif gitu karena dirasakan itu dari koneksi internet kadang-kadang gitu kan, kalau lagi kuliah itu internetnya nggak bagus atau wifi-nya gangguan gitu kan jaringannya. Terus juga awal-awal sih ngerasa materinya kurang masuk aja gitu karena kurang konsentrasi, kalau di rumah tuh banyak banget noise-nya gitu. Menurut kakak, bagaimana dari sisi positif dan negatifnya dari model perkuliahan jarak jauh ini? Oke, kita ngomongin ke negatifnya dulu kali ya biar enak-enaknya tuh belakangan gitu. Oke, kalau untuk sisi negatifnya itu, jadi komunikasi antara dosen sama mahasiswa itu jadi kurang efektif gitu kan. Banyak banget pelajaran yang miss gitu untuk ke mahasiswanya gitu kan. Jadinya banyak mahasiswanya yang agak kurang ngerti kayak gitu. Terus juga karena emang komunikasinya jadi nggak efektif gitu, karena kata Pak Asep gitu kan, kalau komunikasi yang efektif itu adalah tetap aja komunikasi secara bertatap muka gitu kan. Kalau Zoom walaupun bertatap muka kan kita tidak bertemu secara fisik gitu kan. Terus juga sisi negatifnya itu banyak banget mahasiswa gitu ya pasti ngerasain materinya tuh kurang masuk karena yang aku bilang tadi gitu kan, kurang konsentrasi gitu. Terus juga sisi negatifnya tuh kalau daring ini karena materinya selalu dikasih gitu kan, selalu di-upload di Google Classroom atau di by WA gitu di grup, jadinya tuh kita malas untuk mencatat poin-poin penting gitu, padahal itu penting banget gitu sih. Kalau untuk sisi positifnya banyak banget sih alhamdulillah, karena banyak banget kan tuh organisasi yang menjalankan event daring gitu, terus juga kita bisa ngikutin itu, dan itu menguntungkan sekali buat kita, buat nambah wawasan kita gitu kan, buat nambah skill kita juga. Terus juga sisi positifnya dosen tuh ngasih materinya setelah selesai perkuliahan, jadi kita mahasiswa tuh gampang untuk mengakses materinya, bisa kita ulang-ulang, bisa kita pelajari ulang kalau kita masih ada yang nggak ngerti gitu kan. Terus juga sisi positifnya kalau kuliah secara offline gitu kan kita harus ke kampus gitu kan, dan itu menghabiskan banyak waktu. Nah kalau daring ini tuh pembelajaran jauh ini menghemat waktu gitu. Biasanya ke kampus 2 jam perjalanan, sekarang gak nyampe 5 menit kita udah bisa ikut kuliah, buka laptop kayak gitu. Itu sih. Terus dalam model perkuliahan jarak jauh seperti ini ada tantangan tersendirinya nggak sih? Kalau untuk tantangan tersendiri tuh pasti ada ya rasanya tantangannya. Itu tuh tantangannya tuh ke diri sendiri, lebih ke diri sendiri, kayak bagaimana kita itu menjaga konsistensi niat untuk belajar gitu kan. Gimana nih biar selalu tumbuh niat kita buat belajar gitu kan. Terus juga tantangannya sendiri tuh banyak banget tugas yang dikasih sama dosen, terus juga jangka waktu pengumpulannya tuh nggak banyak waktunya, jadi kita harus kayak cepat dan tanggap kayak gitu. Terus tantangannya juga di gangguan internet tadi gitu kan, kita harus bener-bener mastiin internetnya tuh bagus pas lagi. Tantangannya sih banyak banget ya, kegiatan-kegiatan yang terhalang gitu, kayak aku semester 5 ini harusnya sudah
melaksanakan PKL gitu. Sekarang kita harus mencari perusahaan yang PKL-nya itu secara online gitu. Tantangannya seperti di situ. Iya baik Kak. Kalau begitu yang bisa dapat saya simpulin dari jawaban Kakak ini bahwa pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh ini sangat efektif dari sisi positifnya. Walaupun memang ada sisi negatifnya seperti dari awalnya itu banyak kesulitan, terus kita juga harus adaptasi lagi buat kehidupan normal yang baru. Apalagi platformnya juga kan banyak yang sebelumnya offline juga belum pernah kita pakai juga kan. Nah jadi kita harus belajar lagi mempelajari. Terus tantangannya juga itu dari diri sendiri, dari rasa malas dan gimana rasanya niat kita terhadap perkuliahan ini. Baik, terima kasih untuk Katia sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.